Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube yang membahas belajar analisis teknikal dan trading plan dengan menggunakan strategi Smart Money Concepts atau yang lebih dikenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Arfa Febrian. Saat ini Anda sedang menyaksikan Arfa Channel Trading. Baik, diingatkan kembali, ini bukanlah signal, ini adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading kita harus mapping dulu, tanpa mapping kita jangan trading. Dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market sessionnya selesai, baik di Tokyo, London maupun di New York. Terutama setelah London selesai, mappingannya wajib untuk diupdate. Baik, diingatkan kembali juga, ini setup ya, setup atau mapping atau setting untuk gaya tradingnya adalah intraday atau day trade. Karena memang harus close di satu hari, sehingga memang ketika kita upload ya ini masih masih berjalan untuk strategi untuk gaya trading intraday atau day trade. Sedangkan untuk gaya tradingnya yang scalping yang menggunakan waktu yang cukup singkat atau pendek, itu bisa melihat update-nya di channel Telegram kita, yaitu di TKP atau tempat kumpul profit. Linknya ada di deskripsi dan di running text. Silahkan bergabung gratis. Kita di sini sharing-sharing ilmu pengetahuan tentang trading, ada juga tentang signal, ada juga tentang mapping. Silahkan nanti jangan takut salah, dan kita semua belajar seperti itu. Dan teman-teman yang membutuhkan recovery juga silakan aja bergabung, dan di situ ada signal-signal yang high quality lah ya, seperti itu. Baik, tapi ini tidak menganjurkan ya. Tidak menganjurkan, yang penting profit gitu. Dan kita pokoknya nggak berbayar, nggak segala macam lah ya. Yang penting jangan jualan, karena kalau jualan nanti saya sendiri yang akan mengkick, seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke pair yang akan kita mapping. Saat ini, hari ini kita akan mapping atau mengupdate pair BTC USD atau yang lebih dikenal dengan nama Bitcoin. Untuk analisis hari ini, hari Minggu tanggal 16 Juli tahun 2023, kita akan menganalisis BTC USD atau Bitcoin ini secara top down, dimulai dari time frame monthly. Baik, memang benar di time frame monthly ini kita hanya melihat biasnya saja karena memang belum close candle, seperti itu. Jadi it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian kemarin saya mappingnya nggak digambar ini ya, memang sengaja saya nggak gambar area supply atau demandnya. Nah, kalau sekarang saya gambar seperti itu. Supaya ada lihat perbedaan ya, di mapping teman-teman. Baik, saat ini kita sedang berada di time frame monthly, dan kita melihat bagaimana biasnya dari Bitcoin di time frame monthly. Lihat, biasnya adalah seperti ini. Oke, nah saat ini kita melihat strukturnya di sini sih masih bullish ya, atau uptrend. Dan di sini ini minor ya, minor. Jadi sehingga saya nggak gambar. Kenapa nggak gambar? Karena minor begitu kan. Seperti itu. Saya akan gambar yang majornya saja, seperti itu. Dan di sini ada imbalance-nya juga, di atas ada imbalance. Kemudian di bawah juga di sini ada area demand. Dan saat ini harga sedang mendekati area imbalance, seperti itu. Kemudian jadi biasanya apa? Biasanya adalah bullish atau uptrend di time frame monthly. Baik, kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame weekly. Oke, bagaimana di weekly? Kita melihat bias trennya seperti apa. Di sini perjalanan trennya adalah dari bullish menjadi bearish, kemudian menjadi bullish lagi. Bullish yang ini ditandai dengan adanya chok bullish dan boss bullish, sehingga biasanya adalah uptrend atau bullish di time frame weekly. Nah, saat ini harga bagaimana? Saat ini harga sedang berada di sini, nih sini ya, masih mau mendekati area imbalan juga. Apakah dia akan memitigasi imbalan atau tidak? Seperti itu. Nanti kita cek di time frame yang lebih kecil.
Jadi oh ya, ini ada ini ya, ada kompresi ya di sini ya, seperti itu. Dan dia memasuki area ini, ya respect lah gitu. Seperti itu. Kemudian, oh ini dia. Ini ada konfirmasinya ya untuk buy-nya di sini ya. Nah ini dia. Ini buy, kemudian dia buy lagi. Konfirmasinya di sini seperti itu. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily, dimana daily ini adalah major trend kita, dan kita melihat bagaimana biasnya di time frame daily ini adalah tren utama kita. Kita melihat biasanya adalah masih bullish atau uptrend. Di sini ada jelas ada bos bullish, dan bos bullish, dan ini adalah kompresi ya. Sehingga kita melihat biasanya adalah masih bullish atau uptrend. Seperti itu. Kemudian harga di time frame daily seperti apa sih? Seperti sekarang harga sedang memitigasi area demand-nya di daily ya. Seperti itu. Apakah respect atau enggak harus dicek ya. Jadi kalau di SMC gitu, jadi harus cek di LTF-nya seperti apa. Ini kan di HTF nih, di LTF-nya seperti apa? Apa dia benar respect nggak, terkonfirmasi nggak, kan seperti itu. Jadi nggak kira-kira gitu kan. Jadi yakin gitu, ini harga akan naik gitu. Misalnya gitu kan, ini atau harga akan turun gitu misalnya. Jadi kita masih punya ini area ini ya, apa namanya, kompresi ya di sini ya, ada kompresi ya. Kemudian kita lihat di sini ada di 4 jam ya, di 4 jam tadi biasanya adalah bullish atau uptrend ya di time frame daily, sehingga di time frame POI kita yaitu di time frame 4 jam yang menjadi POI kita, kita akan buy ya, akan buy only ya, seperti itu. Dan kita harus cari spotnya, jadi nggak ngasal entry, langsung apa, karena di dailynya bullish terus kita buy, terus kita buy sembarangan gitu, nggak seperti itu. Jadi mesti nunggu, mesti cari spot-spotnya atau area-areanya di mana kita akan nge-buy. Boleh nggak nge-sell? Boleh gitu, asal kita punya area supply-nya di mana gitu kan, dan dia respect ya nggak apa-apa, kita ikut turun kan gitu ya kan, betul. Seperti itu. Nah ini kemarin kita nggak gambarkan area-areanya ya, ketika kita gambar areanya kita jadi kelihatan lebih jelas toh ya kan. Saat ini harga sedang ngapain kan gitu, dia mau memitigasi imbalan dulu nih kalau dilihat ya. Tapi namanya mitigasi imbalan ya, namanya mitigasi imbalance itu tidak direct langsung ke tujuannya. Biasanya kan dia biasanya mau diajak jalan-jalan dulu, kita tamasya dulu di dalam sini gitu, mau ke atas ke bawah, pokoknya kayak gitu. Namanya liquidity engineering seperti itu, karena dia akan menciptakan liquidity di mana akan menjebak trader retail di dalamnya kan gitu ya. Seperti itu. Boleh nggak trade di situ? Ya kalau buat scalping sih boleh-boleh aja ya menurutku ya. Menurutku. Tapi kalau secara SMC nggak boleh. Kenapa? Kita tetap harus tunggu di area supply atau area demand yang sudah kita setup. Kita harus disiplin. Kecuali Anda scalping. Nah, kalau scalping silahkan gitu, nggak masalah. Ya, ini kan kita strateginya smart money concept, karena smart money concept itu adalah strategi yang tradingnya mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh market maker. Nah, jejaknya berupa apa? Ya kan, berupa supply dan area demand kan gitu ya. Gitu. Sedangkan imbalance kan bukan jejak yang ditinggalkan, dia kan membentuk liquidity engineering. Jadi untuk menjebak para trader retail di situ kan gitu. Yang nggak jelas ininya, yang nggak jelas arah ke atas ke bawahnya gitu. Yang kita tahu sebenarnya dia akan tujuannya ke sini misalnya gitu kan, tapi diajak jalan-jalan dulu. Nah itu makanya kenapa di dalam SMC itu tidak diperbolehkan. Ya tetap kita harus disiplin di area yang sudah kita setup, yaitu di area supply ataupun demand yang sudah kita setup, yaitu di area di time frame POI kita, yaitu di time 4 jam.
Itu ini untuk gaya trading intraday atau day trade. Sedangkan untuk scalping ya mungkin bisa di H1, M15 gitu POI-nya. Itu tergantung bagaimana kita scalpingnya gitu. Oke, dan nanti entry-nya tetap ini juga entry akan di M5 ya, sebagai konfirmasinya apakah dia ada bearish engulfing atau bullish engulfing ataupun ada chok atau chok bearish atau chok bullish seperti itu ya di area yang sudah kita setup, sehingga itu menjadikan suatu konfirmasi. Jadi kita nggak ngasal dan nggak terfloating gitu ya, dengan modal sedikit juga bisa, nggak mesti gede-gede gitu, asal tradingnya entry-nya nanti terkonfirmasi gitu. Kalaupun ke floating itu akan cuma spread doang gitu, spread doang gitu. Boleh nggak modalnya berapa ya? Kalau menurutku ya sebenarnya sih kecil juga bisa kok, di bawah 300.000 bisa, 300.000 rupiah ya, kemudian dikonvert ke dollars ya bisa gitu. Menurutku bisa karena aku udah lakukan jadi nggak mesti nilainya gede, kecuali pengen langsung bisa layering gitu kan, berlayer-layer gitu ya silahkan, itu kan uang-uang Anda sekalian gitu. Cuma kalau secara SMC harus terkonfirmasi entry-nya gitu, sehingga tidak terfloating gitu. Dan risknya kecil banget gitu, risknya kecil banget seperti itu. Jadi nggak mesti sampai waduh ini sampai 70 pip sampai 100 pip, ada malah ada yang sampai 150 pip SL-nya, kan sakit ya menurut gue ya, karena nggak terkonfirmasi. Ya harus terkonfirmasi dong ya kan, seperti itu. Dan memang lama karena kita butuh kesabaran untuk entry. Begitu kita entry-nya tepat ya, kita tenang gitu, hati ini nyaman, tenang, adem gitu kan, nggak rusuh gitu kan, nggak FOMO gitu. Jika tradingnya nyaman seperti itu, dan TP-nya juga kita akan jelas, TP-nya di sini gitu kan, seperti itu. Tenang, kalau intraday itu memang lebih tenang dan lebih kalem gitu ya. Tapi kalau scalping ya Anda harus jeli, karena memang harus didetailkan sedetail-detailnya. Dan bagaimana ketika Anda scalping, Anda pembacaan candlenya mesti jeli ya, mesti tepat dan jeli gitu kan. Tidak hanya membicarakan masalah supply demand doang gitu. Seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke time frame 4 jam. Saat ini harga sedang respect ada rejection ya. Kita lihat rejection ini kenapa, kita lihat turunkan di time frame yang lebih kecil. Seperti ini. Nah, ini sebenarnya dia nggak ada struktur lagi ya. Ini belum ada struktur lagi ya kalau di H1, kemudian 30-nya. Ini dia. Ada area ini area demand ya. Kenapa dia reject? Ada area demand di sini ya. Sebentar, area demand. Kemudian kita lihat di 15 juga sama demand, dan dia membentuk engulfing. Waduh, si cantik lagi nih. Oke, jadi kayaknya Anda mesti paham ya, kalau udah seperti ini ya harus open posisinya seperti apa. Kemudian di time frame M5, M5 juga sama, Anda bisa lihat di sini. Mesti open posisi seperti apa, udah paham dong ini mestinya ya. Oke, ini lagi kompresi menuju ke sini ya. Nah, lagi kompresi. Yang ini sudah habis ya, kayaknya kita delete. Nah gitu. Jadi kalau area-area yang sudah dimitigasi dan sudah nggak kepake lagi ya dihapus aja, jangan bikin rame chat gitu, ntar pusing sendiri. Seperti itu. Baik ya. Oke, kita kembali ke chat H4 dan kita akan membacakan kesimpulan. Mana nih kesimpulannya? Sebentar. Ini dia, jauh amat. Kesimpulannya, bentar ya. Ini
kali ya, dari sini. Oke, nah ini kan ada area kompresi di time frame besar ya, di HTF ya. Jadi ya harga masih sini-sini aja gitu. Dan saat ini masih di bawah kan. Nah, seperti itu. Respect area di sini. Tinggal sudah dicek kemarin kan di time frame yang lebih kecil dia respect. Baik, sekarang kita tinggal membacakan kesimpulan. Ini lagi ada rejection nih. Oke, kesimpulan untuk sebentar. Biar kelihatan gimana gini ya. Gini deh. Nah, gini aja. Kesimpulan untuk per BTC USD atau yang lebih dikenal dengan nama Bitcoin untuk analisis hari ini, hari Minggu tanggal 16 Juli tahun 2023, menggunakan strategi Smart Money Concepts atau yang lebih dikenal dengan nama SMC. Major trend adalah bullish. Nah, ini bullish major trend. Kemudian minor trendnya apa? Minor trendnya adalah bearish, yaitu dengan adanya chop bearish di sini. Kemudian London Insight. Saat ini harga sedang berada di area udah break ya. Nggak apa-apa. Kita anggap tadi ini masih berada di area London. Dan terbaik adalah kita menunggu London break seperti itu, dan London sempat break ke bawah kemudian masuk kembali dan saat ini masih ada di luar, jadi kita nunggu konfirmasi aja seperti itu. Kemudian opsi terbaik apa? Opsi terbaik adalah buy. Kenapa buy? Karena major trendnya adalah bullish, sehingga opsi terbaik adalah sesuai dengan major trend, yaitu bullish atau uptrend, dan kita akan opsi terbaiknya adalah buy. Boleh nggak sell? Boleh jika area nya respect area supply ya, kita boleh sell ya kan, ikut turun seperti itu. Jadi numpang turun gitu, karena kita kan ngikutin jejak yang ditinggalkan market maker ya kan. Kalau ketinggalan ya kita cari tumpangan. Nah gitu logika berpikirnya seperti itu. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk per Bitcoin atau BTC USD. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman. Diingatkan juga untuk bergabung di channel Telegram kami atau Telegram kita, yaitu TKP, tempat kumpul profit. Linknya ada di deskripsi dan di running text. Diingatkan juga untuk bersedekah, karena sedekah adalah ladang amal kita untuk di akhirat nanti. Saya Muhammad Arfa Febrian. Alhamdulillah saat ini Anda telah menyaksikan Arfa Channel Trading. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.